Jadi memang saya mengawali dunia politik ini pada tahun 2007, kemudian 2009 saya langsung terjun untuk ikut pemilihan legislatif. Pada saat itu kebetulan saya berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Bali 2009 sampai 2014. Kemudian saya memberanikan diri lagi, saya ingin loncat lebih tinggi lagi ke DPR RI. Bertarunglah saya untuk maju ke DPR RI pada saat itu. Cuman sayangnya pada saat itu suara saya menjadi nomor 2 karena ada di atas saya yang lebih tinggi suaranya. Jadi saya suara kedua. Namun dalam perjalanan suara yang nomor 1 itu tidak dilantik karena sesuatu hal, sehingga saya yang harus menggantikan sebagai pengganti calon anggota DPR RI terpilih. Tapi itu sayangnya baru dilantik saya pada tahun 2017 Februari. Jadi nyaris 2,5 tahun hilang waktu saya yang seharusnya dilantik pada tahun 2014, tapi tahun 2017 baru dilantik. Tentu saya memang pertama saya harus tahu di komisi mana saya akan ditempatkan. Biasanya partai itu akan menempatkan saya sesuai dengan background saya. Tapi dimanapun saya ditempatkan, selalu saya ada celah-celah untuk memperjuangkan perempuan. Di mana saya pada periode yang lalu di tahun 2014-19 saya ditempatkan di Komisi 11, itu adalah mengenai makroekonomi, tapi saya sering memberikan seminar-seminar ke kampus-kampus bahwa saya ingin mengedukasi kaum milenial, baik itu laki atau perempuan, karena saya tahu di kampus itu kebanyakan yang aktivis-aktivisnya adalah kaum perempuan juga. Dan di situ secara tidak langsung kami berinteraksi dan memberikan pemahaman tentang dunia politik ini. Karena kita tahu bahwa semua kebijakan yang ada di negara kita ini, di negara kita Indonesia tercinta ini, semua adalah melalui proses politik. Sehingga itu wajib semua milenial harus tahu, paham mengenai politik. Jangan alergi terhadap politik, tapi paham dulu. Untuk urusan nanti interest atau tidak itu urusan belakang, tapi harus paham dulu mengenai dunia politik. Saya yakin kalau bisa paham dengan dunia politik, Indonesia ke depan ini harus mencapai Indonesia maju di 2045 ini. Ini adalah kesempatan kalian. Nah, inilah saya sering berdiskusi dengan sesama sahabat politisi perempuan. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman ke daerah-daerah, ke desa-desa binaan kita, bahwa kesulitan perempuan itu hanya perempuanlah yang tahu. Contoh kecil saja, seandainya terjadi bencana, kemudian kita mengungsi, yang paling menderita adalah perempuan. Dia harus menggendong anak, harus mengurus dirinya sendiri, mengurus yang lain, itu adalah perempuan. Sehingga marilah kita dukung lebih banyak lagi kaum perempuan-perempuan yang bisa menduduki jabatan strategis ini demi untuk memperjuangkan kaum perempuan juga. Karena penderitaan perempuannya itu yang merasakan adalah perempuan sendiri. Kalau kita tidak bisa membantu perempuan, kapan akan berakhir urusan perempuan ataupun siksaan-siksaan terhadap perempuan? Marilah kita simpati, empati kepada perempuan juga, agar dunia ini imbang laki-laki dan perempuan. Nyaris kalau kita di dunia politik nanti banyak perempuannya, itu dunia akan menjadi sejuk. Karena aspirasi perempuan, kalau tidak perempuan yang membawakan, siapa lagi?